Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada lagi nih pertanyaan dari sobat kita Baik Raza Aprilia. Kita sebut saja sobat baik. Yang bertanya di pedoman bertanya di pedoman. Bertanya di komunitas bantuan YouTube. Bentuk pertanyaannya, mengapa channel saya dihapus? Jadi sobat baik ini mengalami penghapusan channel. Channelnya dihapus. Dia tulis lagi di bagian bawahnya, channel saya tiba-tiba dihapus. Informasi ini sedikit penting juga untuk kawan-kawan semua yang mengalami channel tiba-tiba dihapus atau dihentikan. Kita lihat dah, sebenarnya simpelnya kalau channel dihapus itu tentunya akan ada pemberitahuan, baik berupa email, ya berupa email pemberitahuannya. Tinggal dicek di emailnya. Persoalan channel dihapus secara tiba-tiba, tanpa adanya teguran itu bisa saja terjadi dan sudah diberitahukan oleh YouTube. Nah, terkadang satu kasus penyalahgunaan berat. Ini beratnya bukan menurut kita, tapi menurut YouTube. Jadi YouTube yang menentukan apakah ini penyalahgunaan berat atau kagak. Apa yang akan terjadi? Akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Jadi sebuah channel YouTube bisa langsung disuspend, ditangguhkan, dihentikan, ditutup tanpa ada peringatan. Ini udah diutarakan oleh YouTube. Lalu ada lagi solusinya, diberikan juga di bawahnya. Jika menurut Anda kami melakukan kesalahan, sobat bisa mengajukan banding terhadap peringatan tersebut atau penutupan channel tersebut. Penghentian channel, kita klik dulu dah bagaimana maksudnya penghentian sebuah channel. Jika channel atau akun dihentikan, Anda mungkin tidak dapat menggunakan, memiliki, atau membuat channel YouTube lainnya. Jadi jika channelnya dihentikan, kita harus buat YouTube pakai email baru. Seperti yang sebelumnya udah ditanyakan. Karena kita kagak bisa lagi membuat channel menggunakan email tersebut. Saat channel dihentikan, pemilik channel akan menerima email yang menjelaskan alasan penghentian tersebut. Seperti yang sudah saya utarakan, kawan-kawan lihat sendiri, pemilik channel akan menerima email. Emailnya isinya apa? Penjelasan alasan penghentian akun tersebut. Kenapa kita butuh untuk tahu apa alasan penghentian akun atau channel kita? Karena itu yang akan kita pakai kata-katanya untuk menolak hal tersebut atau istilahnya banding. Nah, kita lihat dah. Penghentian itu ada beberapa penghentian akibat pelanggaran pedoman komunitas bisa, pelanggaran berulang, penyalahgunaan berat, channel yang dibuat khusus untuk melanggar kebijakan. Nah, jika merasa yakin bahwa seharusnya channelnya kawan-kawan tidak dihentikan, kawan-kawan butuh untuk banding menggunakan formulir ini. Ini langkah banding tahap pertama. Jadi banding itu kalau menurut saya pribadi itu ada dua tingkatan. Ada tingkat pertama, ada tingkat kedua. Tingkat pertama ini butuh menggunakan formulir ini. Tingkat kedua itu kita lakukan menggunakan cara lain. Cara lainnya ialah dengan membuat laporan di Twitter. Lalu kenapa kita kagak langsung aja membuat laporan di Twitter? Kenapa kita butuh untuk banding menggunakan formulir tersebut? Pertama, ketika kita langsung laporan ke Twitter, maksudnya laporan ke @tim YouTube di Twitter, maka kita akan diarahkan lagi untuk menggunakan formulir ini. Catat baik-baik, lapornya itu ke @team
YouTube. Ini tanpa spasi, disambung semua, cari akun ini di Twitter, ada tanda centang birunya. Ketika kita langsung lapor ke @tim YouTube, kita akan dikasih lagi formulir ini. Kenapa kita butuh alasan yang di atas ini? Alasan yang channel kita dihentikan karena kata-kata tersebut yang kita mau gunakan untuk membantah bahwa channel kita kagak seperti itu. Nah, bisa dipahami kagak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini langkah-langkah ini yang butuh kawan-kawan praktekkan. Jadi kalau mau dikata, "Alah ini formulir-formulir begini," ingat, eee, misal nih channel kita ditolak monetisasi, kawan-kawan ngecek aja di channel Tamlika udah banyak banget yang lolos monetisasinya menggunakan formulir banding monetisasi. Dan udah banyak juga yang kembali channelnya menggunakan formulir ini. Ada juga yang ditolak menggunakan formulir ini, lalu dia mengajukan lagi ke tim YouTube berdasarkan arahan yang saya berikan dan alhamdulillah channelnya kembali. Lalu menulis komentar di channel Tamlika. Jadi kalau kawan-kawan memang mau channelnya untuk kembali, ada baiknya mulai melakukan langkah-langkah ini. Lalu muncul pertanyaan, pada saat kita isi formulir, itu kita diminta menyertakan ID channel. ID channel ini bagaimana caranya kita mau dapat kalau kebetulan kita kagak pernah menyimpan ID channel kita sebelum channel kita di-suspend atau ditangguhkan. Nah, bingung kan bagaimana caranya kita dapat ID channel kita ini? Kita bisa minta ID channel kita ini melalui Twitter atau melalui bantuan YouTube yang email. Kita balas email yang dari YouTube meminta ID channel kita. Nah, itu bisa via begitu. Bisa juga kita hubungi Twitter untuk meminta ID channel kita. Bukan Twitter yang kita hubungi akun @tim YouTube di Twitter. Nah, untuk meminta ID channel ini. Karena ID channel dibutuhkan di formulir banding penghentian akun YouTube atau formulir banding penangguhan channel YouTube. Dan ada ditulis di sini, jangan mengirim permintaan banding lebih dari sekali. Jangan sampai kita lihat ini formulir, kita isi baru 1-2 hari, wah ini kagak ada balasan, isi lagi ah. Nah, ini kan kita biasa kayak begitu, kagak sabar. Mengirimkan lebih dari satu permintaan akan meningkatkan volume peninjauan dan menyebabkan keterlambatan respon. Kita ngirim, belum dibalas, kita lihat, wah kita butuh ngirim lagi nih, kita ngirim lagi. Akhirnya makin lama tambah lama. Bisa dipahami? Banyak hal yang bisa membuat channel kita ditangguhkan ataupun disuspend. Salah satunya itu ialah pelanggaran hak cipta. Jadi ada baiknya mulai dari sekarang nih kawan-kawan menghafal apa yang mau dihafal, jangan gunakan musik ataupun bagian video yang bukan milik kita. Sesimpel itu cara untuk lolos dari hak cipta dan konten yang digunakan ulang. Salah-salah channelnya bisa dihentikan atau disuspend. Oke, gampang untuk dipahami, langkah-langkahnya udah saya utarakan. Kalau kawan-kawan ke-suspend, lakukan langkah-langkah tersebut lalu komen di video kali ini. Semoga video kali ini ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tep, tep.